Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasika, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dari kelas 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 pertanyaan, yaitu mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan, pengaruh teknologi terhadap pemasaran dan branding bisnis pendidikan, serta minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Sebelum memasuki pembahasan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Misda SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktek bisnis pendidikan atas ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai amal jariah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Menurut saya, kemitraan dalam bisnis pendidikan merupakan suatu bentuk kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Di era saat ini, lembaga pendidikan tidak hanya berkembang secara optimal apabila hanya mengandalkan kemampuan internal. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, maupun orang tua peserta didik. Kemitraan memiliki peran yang sangat penting karena mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui pertukaran pengalaman, inovasi, dan sumber daya. Selain itu, kemitraan juga dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana, meningkatkan kompetensi guru, memperluas jaringan kerjasama, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Salah satu contoh kemitraan yang efektif adalah kerjasama antara sekolah dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pelatihan guru. Melalui pelatihan tersebut, guru memperoleh wawasan baru mengenai strategi pembelajaran, penggunaan teknologi, serta peningkatan kompetensi profesional. Nah, dampaknya kualitas pembelajaran di kelas menjadi lebih baik sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih efektif. Contoh lainnya adalah kerjasama sekolah dengan perusahaan teknologi pendidikan dalam menyediakan media pembelajaran digital, aplikasi pembelajaran, maupun pelatihan penggunaan teknologi bagi guru dan peserta didik. Dengan adanya kemitraan tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, saya berpendapat bahwa kemitraan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengembangkan bisnis pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing di era modern. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Menurut saya, teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemasaran dan branding di bidang pendidikan. Saat ini, masyarakat lebih banyak mencari informasi mengenai sekolah atau lembaga pendidikan melalui internet sebelum menentukan pilihan. Oleh karena itu, teknologi menjadi sarana promosi yang sangat efektif. Melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, maupun situs web resmi.
lembaga pendidikan dapat memperkenalkan program unggulan, prestasi peserta didik, kegiatan sekolah, fasilitas hingga testimoni alumni. Informasi tersebut mampu membangun citra positif sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Selain itu juga, teknologi juga membuat proses pemasaran menjadi lebih cepat, menjangkau lebih banyak masyarakat, lebih hemat biaya, serta lebih efisien dibandingkan metode promosi konvensional. Bahkan, sebuah sekolah dapat dikenalkan masyarakat luas hanya melalui konten yang kreatif dan inovatif di media sosial. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemasaran dan branding bisnis pendidikan antara lain kualitas pelayanan, kompetensi guru, fasilitas yang memadai, kualitas konten digital, konsistensi dalam mengelola media sosial, kemampuan mengikuti perkembangan teknologi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa teknologi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pemasaran dan branding dalam bisnis pendidikan di era digital. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Menurut saya, pendidikan merupakan bidang yang sangat penting karena melalui pendidikan kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Alasan pertama saya, bisnis pendidikan memberikan kesempatan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Alasan yang kedua, perkembangan teknologi telah membuka berbagai peluang usaha di bidang pendidikan seperti mendirikan bimbingan belajar, kursus mengaji, kelas daring, pelatihan guru, maupun pengembangan media pembelajaran digital. Alasan yang ketiga, sebagai calon guru pendidikan agama Islam, saya ingin berkontribusi dalam menciptakan inovasi pendidikan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, membentuk karakter peserta didik, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Saya juga berharap di masa depan dapat mengembangkan usaha di bidang pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. Setelah mempelajari mata kuliah praktek bisnis pendidikan, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tempat untuk mentransfer ilmu, tetapi juga dapat dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Saya berharap ilmu yang saya peroleh dapat menjadi bekal untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan, pengaruh teknologi terhadap pemasaran dan branding pendidikan, serta minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Dari ketiga pembahasan tersebut, dapat kita pahami bahwa keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan membangun kemitraan yang baik, manfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana, serta menghasilkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan bisnis pendidikan perlu dilakukan secara profesional, kreatif, dan tetap berlandaskan nilai-nilai pendidikan.
Sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya berharap ilmu yang telah dipelajari pada mata kuliah ini dapat menjadi bekal untuk berkontribusi dalam mengembangkan dunia pendidikan di masa depan. Semoga saya dan seluruh mahasiswa dapat menjadi pendidik maupun pelaku bisnis pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keberhasilan, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Misda SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Bisnis Pendidikan atas ilmu, arahan, dan pengalaman yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Semoga segala ilmu yang telah disampaikan menjadi amal jariah dan memberikan manfaat bagi kami di masa yang akan datang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun isi materi yang saya jelaskan. Kritik dan saran yang membangun tentu akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan memperbaiki. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi amal yang bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.